Halo kakak-kakak dan adik-adik semua, selamat datang. Khusus hari ini adalah kegiatan latihan penegak Pandega. Simulasi upacara pembukaan akan kami pimpin untuk sementara. Minggu depan apabila sudah ada yang mau volunteer untuk menjadi pelaksana upacara secara online, akan kakak undang. Selanjutnya kakak selamat datang. Ini adalah inisiasi saya dan teman-teman untuk melakukan kegiatan latihan pramuka di rumah menghadapi COVID-19. Jadi kegiatan kepramukaan tidak hanya berhenti ketika pramuka itu dihadapi dengan COVID-19. Berpramuka juga tetap bisa. Hey man, how's Sherman? I'm watching you at almost an hour again, okay? Dan kegiatan ini, hey Sherman. So your segment will be after this one because with first segment we will be talking about how to management activity for Rover Scout. And also how to achieve a Eagle Scout in the Rover section. And our day again, I ask you to join with me collaboration. We discuss about how Scout in Taiwan. So kakak dan adik-adik hari ini ada special moment. Akan diajak teman kakak sama-sama APR Subcommittee. Beliau adalah Sherman. Sherman adalah pramuka dari Taiwan yang mau diskusi bareng-bareng sama adik-adik dan kakak mengenai pramuka penegak di sana. Jadi bisa menjadi kolaborasi kita bersama. Ke depan kakak akan coba ngajak teman-teman kakak yang ada luar negeri untuk kita berkolaborasi. Orang bertanya-tanya, Karyo kenapa nggak pakai Zoom? Kenapa nggak pakai Google Class, Google Meet dan segala macam? Kenapa Karyo pakai Instagram? Karyo berharap bahwa Instagram itu light, lebih ringan penggunaan datanya dibandingkan yang lain. Memang agak sedikit burun kalau jaringan di tempat kamu nggak bagus. Tapi jangan telah khawatir, kakak akan coba rekam, nanti akan posting di YouTube dan segala macam, oke? Halo, 15 menit lagi kita akan coba latihan ya. 15 menit lagi kita akan latihan. Latihan kita hari ini ada 2, manajemen kegiatan dan pencapaian pramuka Garuda Penegak Pandega bersama dengan Kak Widya Sukma. Nah, bagi yang siap untuk ikut latihan coba dijempol dong. Karyo suka jempol deh, coba dijempol. Kalau suara Karyo kedengar bagus. Halo, kalau kedengar bagus suaranya, kalau sudah kelihatan wajah ganteng Kak Rio, kalau sudah mau ikut latihan, jempol. Bagi para penegak, kepada kakak anggota dewasa yang gabung, terima kasih. Tolong share kepada adik-adiknya. Siapa tahu kita bisa kolaborasi menciptakan latihan online sementara bagi pramuka penegak Pandega. Keinginan, hai, ini ada satu anggota kakak waktu kakak Jamdun kemarin, Ripa. Hati-hati, jangan sampai ketukar nanti kamu. Jadi kita berharap ke depan adalah pencapaian SKU. Kalau bisa secara online, tapi tetap kembali ke pembina masing-masing yang akan memberikan ujian pencapaian tersebut. Ya kakak yang di Facebook, jangan berkecil hati, tetap latihan online kita berjalan. Ini adalah program pramuka di rumah atau scouting at home yang berkolaborasi dengan siapa saja. Hari ini dengan Kak Widya. Kemarin dengan Kak Tio, alhamdulillah kita ada 1.200 user yang ikut. Selanjutnya ketika kakak posting di live Instagram dan story kakak, ada sekitar 3.000 sampai 4.000. Dan dari trennya itu mencapai 320.000 orang yang menonton itu. Terima kasih banyak kakak ucapkan kepada adik-adik kakak penggalang kemarin yang telah ikut. Kamu gak apa-apa, bentar kamu bersiap diri menjadi penegak ya. Yang masih penggalang tidak apa-apa ikut serta, karena setiap hari berbeda segmen. Selamat siang Sherman. Nah, Sherman adalah pengurus Bina Muda Subkomite atau pengurus anggota muda Subkomite di Asia Pasifik sama dengan Karyo. Karyo kebetulan wakil ketua Subkomite di program Asia Pasifik. Waalaikumsalam. Yang dipersiapkan karena kegiatan kita adalah berfokus di manajemen kegiatan dan juga pencapaian pramuka Garuda, kamu siapkan SKU. Kamu siapkan alat tulis karena penting bagi kita untuk mencatat apa yang akan disampaikan. Nah, background pembina kita hari ini adalah Kak Widya Sukma, pelatih andalan nasional, pelatih Pusdiklatnas, andalan nasional kehumasan, wakil ketua Kuarcap Jakarta Pusat. Halo Kak Saul, salam pramuka Kak Saul. Terus beliau juga adalah andalan daerah
Forkopimda DKI Jakarta, pernah ketua DKD DKI Jakarta. Jadi latihan kita hari ini memang difokuskan untuk benar-benar menjalankan bagaimana pramuka penegak pandega menjalankan manajemen kegiatannya. Ingat, dari, oleh, dan untuk pramuka penegak pandega bersama anggota dewasa. Jadi anggota dewasa nggak boleh hilang. Apa yang membedakan pembinaan gerakan pramuka dengan pembinaan di luar gerakan pramuka adalah kolaborasi antara anggota dewasa dengan peserta didiknya. Karena ini organisasi pembinaan, ini organisasi pendidikan yang mendidik, yang dididik. Jadi jangan sampai pendidikannya nggak ada. Oke, hari ini kita akan coba mengajak Kak Widya. Oke. Halo Kak Widya. Siap. Salam pramuka Kak Widya. Salam. Nice. Kak Widya live IG juga. Ya. Kak Widya IG-nya dimatiin dong kalau boleh. Storing. Apanya? Instagramnya kakak di offin. Oke. Oke, baik. Atau di mute. Oke. Udah siap. Kita siap latihan Kak Widya. Oh, minumnya sama gelasnya. Gelasnya sama. Ini jatah sponsor dari Gerai Kuliner. Gerai Kuliner. Rio Canyago Restoran. Terima kasih. Oh ya, disclaimer pemberitahuan bahwa kegiatan ini adalah inisiasi program saya dan kakak yang lain, Kak Widya, ada Kak Lain, ada Kak Tio, ada Kak Sony, untuk mengajak kakak adik-adiknya berlatih pramuka di rumah. Jadi jangan sampai berhenti berpramuka dimanapun. Terima kasih Kak Widya telah hadir. Kebetulan kita live itu di Instagram dan Facebook Kak Widya. Sayangnya di Facebook nggak bisa ngelihat ini. Siap. Nggak bisa lihat Kak Widya, nggak apa-apa, ntar diposting di YouTube-nya. Selamat sore, selamat datang. Sekarang udah jam 4 di daerah Indonesia Timur, jam 3 di Indonesia Tengah, jam 2 di Indonesia Barat. Oke, kakak dan adik-adik, kita akan mulai sekitar 3 menit lagi. Kak Widya udah siap ya? Udah nggak exciting banget nih Kak Widya nih kayaknya. Oh, udah ngopi. Udah ngopi, aman lah ya. Ya kalau belum ngopi susah nih Kak Widya. Coba kakak mau absen dulu yang di Instagram. Ambalan kamu dan rencana kamu diketikkan di namanya biar kakak tahu. Coba. Sama kuarcapnya. Contohnya Ambalan Fatimura Jakarta Pusat. Ambalan Racana Bung Hatta Kota Padang. Kakak mau chat. Di sini nggak ada paid promote ya, ini udah disponsor langsung oleh Rio Canyago Restoran. Adik-adik bagi yang komen, tolong komennya dijaga ya, jangan sampai komennya ngasih negative side, karena harassment itu tidak hanya fisik harassment, juga verbal harassment ada. Di sini kita latihan pramuka. Tolong dikontrol. Kalau memang tidak suka, tolong diam saja. Kalau suka, kasih jempol. Ambalan Dewi Sartika Solo, terima kasih. Ada Kak dari Solo sudah hadir. Dari Racana Sultan Mahmud Baharudin II Palembang sudah hadir. Kuarcap Sleman Bayu Yogyakarta, terima kasih. Ambalan Barujaya Madiun, Ambalan Tisa Murzela dari Jakarta hadir. Cut Mudia hadir, Patimura hadir. Rancanonggo Hati Lamongan hadir. Amba Surat Tanah Abang hadir bang, Tanah Abang. Tangerang hadir. Kutai Kartanegara hadir dan Bekasi hadir. Kakak baik. Atin hadir. Kita mulai latihan hari ini. Kak Widya kita siap. Kaltim hadir Kak Widya. Oke baik. Untuk memulai latihan hari ini, kakak dan adik-adik, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon sikap sempurnanya.
Maaf, masih loading. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih Kakak. Kita lanjut. Kak Widya boleh pimpin kita baca Pancasila? Siap, silakan Kak. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin Kerakyatan yang oleh dipimpin hikmat kebijaksanaan oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. dalam persatuan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Kak Widya. Adik-adik dan kakak, kita ikuti pengucapan Dasa Dharma, tidak perlu diulangi. Dasa Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriarki sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong tabah. 6. Rajin terampil dan gembira. 7. Hemat cermat dan bersahaja. 8. Disiplin berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sedikit pemberitahuan, kegiatan latihan kemarin kita alhamdulillah lancar. Giveaway-nya baru dikit nih, yang Pramuka berterima kasih baru 7 video. Kak Widya nanti kita cek sama-sama. Tadi Kak Andi juga siap bantu untuk nilai. Sudah ada giveaway untuk 5 orang apabila dia membuat video ucapan terima kasih Kak kepada tim medis dalam rangka COVID-19. Terima kasih yang sudah menyampaikan. Kepada yang sudah posting, jangan lupa diposting maksimal 1 menit, minimal 30 detik ke IG-nya Kak Rio Ashadi dengan hashtag Pramuka berterima kasih. Hari ini jangan lupa cuci tangan, karena COVID-19 takut sama kita cuci tangan. Terus kita mulai kegiatan hari ini dengan berdoa, semoga diberikan rahmat dan Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dipersilakan. Amin. Baik. Kak Widya, harusnya upacara penegak itu dipimpin sama penegak ya. Ya. Dari oleh untuk. Iya, kita darinya saudara, ini kita dengan ya. Baik, hari ini kita akan diskusi 2 hal ya Kak Widya, tentang manajemen kegiatan penegak Pandega dan Pramuka Garuda Penegak Pandega. Nah, kakak-kakak dan adik-adik, Kak Widya mau semangat nih ngasih materi, masih ilmu kepada kita semua. Bagi yang mau silakan catat, bagi yang mau rekam silakan rekam. Yang berhasil merekam nanti kasih tahu Kak Rio. Kita beri kesempatan kepada Kak Widya dong.
Terima kasih Kak Widya, silakan. Baik Aryo, adik-adik dan kakak-kakak yang ada di link ini, salam pramuka. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bahagia sekali saya bisa berbagi hari ini. Ya tentunya sebagaimana tugas kami sebagai orang dewasa di metode kepramukaan, tugas orang dewasa cuma satu. Kehadiran orang dewasa yang dapat memberi bimbingan, dorongan, dan dukungan. Nah, hari ini kita akan bicara manajemen kegiatan. Apa sih manajemen kegiatan? Adik-adik dan kakak-kakak bisa mencari sebanyak-banyaknya ilmu dari luar bagaimana mengelola. Manajemen itu mengelola, how to manage. Jadi, saya kira semua sudah bisa, cuma kadang-kadang kelebihan orang-orang kita adalah menggampangkan masalah. Saya mencoba mengambil teori dari seorang ahli manajemen, Pak Profesor Sondang Siagian. Banyak yang punya teori yang aplikatif tentunya, tapi menurut saya punyanya Pak Sondang ini agak cocok dengan kegiatan kita di kepramukaan. Ada yang pernah dengar istilah POA, Planning, Organizing, Executing, dan Controlling. Kalau saya pakai punya Pak Sondang. Kebetulan dulu saya sekolah di kampus, sekolah apa kuliah ya, dosennya beliau. Beliau pakai P, O, M, C, dan E. P-nya planning. Jadi, bagaimana kita memanage kegiatan, kita harus awali dengan planning. Planning apa sih? Perencanaan. Dulu, waktu zaman penegak, dan Mandega mungkin Karyo dan kakak-kakak juga yang senior ada di sini pernah tahu yang namanya SPPA. Sekarang diganti jadi SPPP. Tapi tentunya planning itu adalah perencanaan. Apa sih rencana itu? Rencana itu adalah hal yang harus kita siapkan sesuai dengan program kerja. Jangan salah, jangan tiba masa tiba akal. Tiba-tiba saya harus bikin ini nih. Kita mau bikin bedah rumah. Terus program tuh di mana adanya? Program itu dihasilkan oleh sebuah musyawarah atau sidang atau rapat atau apapun namanya, kesepakatan. Program dibuat 1 tahun. Nah, planning ini kita buat paling tidak adalah untuk memenuhi kebutuhan. Ingat ya, kebutuhan bukan keinginan. Nanti mungkin di episode akan datang kita akan kupas apa sih kebutuhan dan keinginan penegak Pandega Indonesia. Nah, bikin perencanaan ini harus bukan cuma rencana buat yang penting buat Dewan Ambalan, buat Dewan Kerja. Tapi ingat, Dewan Ambalan maupun Dewan Kerja harus berpikir bikin kegiatan untuk teman-teman kalian. Jangan cuma buat Dewan Ambalannya, jangan cuma buat Dewan Kerjanya. Jadi membuat perencanaan itu harus punya analisa. Yang sederhana sajalah. Semua sudah tahu analisa SWOT. Bagaimana kekuatan itu adalah daya dukung. Kekuatan masing-masing personil, kekuatan kelompok, kekuatan Dewan Ambalan, kekuatan Sangga, kekuatan Dewan Racana, atau daya dukung gugus depan, daya dukung majelis pembimbing. Yang di Dewan Kerja, daya dukung andalan, daya dukung pimpinan, daya dukung kuartet, maupun daya dukung majelis pembimbing. Jadi planning itu mesti jelas dan mesti komprehensif. Jadi jangan cuma planning, ini kan cuma bidang saya. Planning itu harus mencakup semua bidang. Perencanaan itu harus singkat, padat, tegas, lugas, dan komplit. Nah, kakak berharap adik-adik yang sudah ikut di Anpinsat, yang sudah ikut KPDK, planning ini dari mana sih nyarinya? Belajarlah membuat proposal. Tidak semua SMA, SMK, atau kampus ada mata pelajaran atau mata kuliah membuat proposal. Ada banyak adik-adik saya yang ngomongnya banyak, pintar, cerdas, tapi begitu suruh bikin proposal, macet. Caranya gimana? Berlatih membuat proposal dengan
balik mundur 6 bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau 1 tahun. Kemudian apa panduannya? Kalau buat penegak cuma 2. Kalian punya pola mekanisme pembinaan pendengar Pandega, dan kalau di Dewan Kerja punya PPDK. Terus panduan utamanya apa? Panduan utamanya ada 3. SKU, SKK, dan nanti akan dibahas oleh Karyo, SPG. SPG-nya syarat pramuka Garuda ya, bukan SPG rokok. Nggak boleh ngerokok. Nah, kalau rencananya sudah jalan, sebelum kita mengorganize, jadi kalau di Pak Sondang ada planning organizing. Sebelum kita mengorganize, adik-adik harus membekali diri dengan ilmu komunikasi, Dek. Bagaimana adik memaparkan proposal ini kepada rekan sejawat, sesama penegak Pandega, kepada gugus depan, kepada kuartir, apalagi kepada Mabi, terutama Dewan Kerja ya, pada Mabiran, Mabicap, Mabida, Mabinas. Ini strategi komunikasinya mesti tidak boleh sama. Kalau misalnya saya dengan saya dulu DKD ngomongnya sama adik aja, bro, dulu belum ada bro ya, men, gimana nih? Tapi begitu bicara dengan Pak Peda, dengan DPRD, dengan gubernur itu lain lagi bahasanya. Jadi belajar berkomunikasi. Kalau sudah semua, nah organizing, apa sih organizing? Kalau di Polmekbin namanya apa, Dek? Bagaimana kalian belajar di wadah pembinaan yang namanya tangga kerja. Nah, organizing ini apa, Dek? Intinya cuma 2, adik-adik, 2. Job description dan job distribution. Oke. Siapa melakukan apa, siapa bertanggung jawab apa. Ini sering benar nih, yang namanya ketua Dewan Pradana, ketua Dewan Kerja, dia juga ketua, dia penanggung jawab, tapi dia ngurus konsumsi, ngurus kit, ngurus izin. Itu yang mesti dibagi-bagi. Manajemen itu pembagian tugas habis. Jadi job distribution. Tapi ingat, tadi Karyo sudah menyinggung oleh untuk koma dengan kehadiran dan bimbingan orang dewasa. Dan satu lagi, dengan suasana seperti ini, saya berharap nanti bisa jadi MKDU, Karyo. Siap, Kak. Di semua pelatihan, apakah di Anpinsat, apakah KPDK, apakah LPK, manajemen risiko. Oke. Nggak usah, Kak, tenang aja, Kak, di Cibubur ini kita sudah hafal kok semua MCK. Bukan itu. Ini harus dimasukkan dalam perencanaan, harus matang. Karena sekarang manajemen risiko ya kita sudah tahu semua. Selama ini kan kita cuma menghitung 2, risiko fisik, risiko finansial. Ada yang melupakan satu lagi, resiko sosial. Ketika sudah masuk sosial media, masuk berita, masuk TV, koran, dan lain sebagainya, pusing. Nggak bisa dianulir itu. Kalaupun kita harus counter berita, ya nggak bisa sekali 2 kali. Jadi manajemen resiko pada saat mengorganize sebuah kegiatan, jadi setelah planning ada organizing. Nah, untuk penegak Pandega ada satu lagi. Setelah rekrut sangga kerja, ada satu unsur manajemen namanya motivating. Jangan sampai juga ini kegiatan nasional, mohon maaf, yang dijadiin sangga kerja anak-anak dari gudeg yang malah belum bantara. Ini nggak boleh. Yuk beri motivasi, kalau perlu oke. Raimunan Nasional 2022 oke dari sekarang. Calon sangga kerja harus minimal bantara. Proses. Kalau bisa semua sangga kerjanya adalah pramuka Garuda. Kenapa tidak? Iya, benar. Sudah saatnya kegiatan nasional dikelola oleh pramuka Garuda. Mohon maaf Karyo, biar pramuka Garuda ada manfaatnya. Siap. Secara positif ya. Positive side ya. Jangan sampai pesertanya pramuka Garuda, sangga kerjanya pramuka emprit atau pipit. Di mana equality-nya? Nanti itu ada tuh materi equality dan diversity. Tapi bukan di episode ini. Bukan ya. Jadi bagaimana adik-adik yang Dewan Ambalan, Dewan Kerja memberi motivasi, bukan cuma sekedar belajar, kalau perlu uji coba. Dan satu hal lagi, kelemahan kita
kita udah hafal. Nah, Begitu. itu Ada dia. isian-isian survei borang yang harus dipenuhi. Itu kaitannya dengan daya dukung, sarana penunjang, bahkan itu hubungannya dengan yang namanya manajemen risiko. Jadi itu, adik-adik, motivasi. Yuk adik-adik sangka kerja ini diajak uji coba, diajak survei. Surveinya ocular visit. Udah survei belum? Udah Kak, saya lihat di Google. Lihat di Google Map. Belum tentu. Iya kan? Iya, benar banget. Harus bahasanya ocular visit, kunjungan. Nah, motivasi. Bagaimana dari oleh untuk ini jangan sampai salah kaprah. Tiba-tiba ada mentang-mentang seragam kerja, bentak-bentak peserta. Atau mentang-mentang pesertanya Pramuka Garuda, dilihat panitianya cantik, dirayu. Ay. Itu modus ketua Dewan Ketiga tuh dulu tuh. Nah, setelah planning, ada organizing, ada motivating. Nah, satu lagi nih, ini tugasnya para kalau di gugus depan namanya Dewan Ambalan, Dewan Racana, kalau di kuartir atau di Dewan Kerja namanya BPH. Ini melakukan controlling. Iya. Controlling itu harus jelas, harus paham mulai dari yang namanya perencanaan, jadwal, skenario, manajemen risikonya seperti apa, daya dukung, sarana penunjang, finansial, personil. Kemudian jangan juga, saya nggak ngomong salah ya, saya cuma ngomong jangan juga, mohon maaf nih buat adik-adik yang sudah salah kaprah, asal-asalan mengundang narasumber. Oke. Narasumber juga harus qualified. Iya. Dilihat. Jangan sampai kita mau bikin pizza yang kita undang tukang gorengan. Salah enggak salah. Bisa bikin pizza tapi rasa gorengan. Rasa gorengan. Iya. Di Jakarta, di Jawa Barat, di Banten, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Bali, di seluruh Sulawesi, seluruh Sumatera berantakan kok. Purna Dewan, Purna Pendengar Pandega yang expert, yang bersertifikasi. Hubungi mereka. Benar. Kak, kami butuh narasumber. Bicara tentang manajemen kegiatan, bicara tentang outbound manajemen apa yang Badan dia bikin. Kursus ya? Iya. OMG. OMT. Tapi kami punya dananya banyak nih Kak. Kakak kami bayar 3M. Apa itu? Makasih. Kalau dia senior yang waras, pasti diterima. Iya benar. Sering loh Karyo. Dibayar 3M. Tapi kami bangga. Kenapa? Karena itulah salah satu bagaimana kami membalas budi kepada Gerakan Pramuka. That's adalah the point. berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Benar banget. Jangan mentang-mentang sudah senior, wah kalau nggak 5 juta saya nggak mau. Kalau nggak 5 juta saya nggak mau. Ya sudah kakak, silakan pindah ke organisasi lain aja. Ini bukan provokasi, tapi ini motivasi. Saudara-saudara, adik-adik, Mereka. cari narasumber yang keren, gembira dan asik. Iya. Kalau perlu narasumber datang, oke, besok saya jadi pembicara di LPK, oke, boleh nggak saya bawa 100 bungkus nasi padang? Boleh. Dari mana? Dari Rio Caniago Restoran Gadis. Mantap. Nah, controlling ini jelas juga hati-hati. Harus juga paham apa yang dia kontrol, apa yang dia lihat. Jangan sampai dia juga nggak paham. Artinya petugas atau pejabat yang kontrolnya harus paham permasalahan dan kegiatannya. Dia harus baca proposal, dia harus baca skenario, dia harus baca jadwal, dia harus baca semuanya. Bagaimana kegiatan ini bisa jalan dari perencanaan, pelaksanaan hingga penutupan. Dan ini juga kelebihan kita nih. Kadang-kadang kalau udah penutupan selesai kegiatan. Baru. Jangan lupa ada Iya, Pak. evaluasi. Oke. Saya ingat sekali, mungkin ada adik-adik yang gabung di sini ketika KPDK nasional tahun 2000 berapa tuh? Zamannya Kak Yuda. 2017. Peserta saya kasih PR, pulang ke Kuarda masing-masing lapor sama bendahara Kuarda, lapor saya mau belajar bagaimana membuat
proposal dan laporan sesuai dengan APBD. Belajar, kenapa tidak Dewan Kerja, Penegak Pandega belajar format accounting pemerintahan? Karena sekarang semuanya ya, mohon maaf, seperti di Jakarta sudah cashless. Kami bikin kegiatan bantuan dari Pemda, bahkan Rp1.000 pun transfer, tidak ada lagi uang cash beredar. Artinya laporannya sesuai dengan format APBD. Capek adik-adik, kakak-kakak, capek Karyo. Benar kan? Kalau kita bikin laporan dibalikin. Waduh. Nah, laporan ini juga si pembuat laporan harus jelas kegiatannya apa. Kalau kegiatannya targetnya 100 orang, ya 100 orang lah yang hadir. Jangan yang hadir 20, sisanya teman-temannya lagi nongkrong di kebun dipakein seragam. Nggak boleh. Nggak boleh. Bagaimana kegiatan ini bisa bermanfaat. Kemudian laporannya itu harus sesuai dengan laporan yang berlaku baik di gugus depan, kuartir maupun di MABI, Pemda. Karena setahu saya undang-undang APBN dan undang-undang APBD harus sama laporannya. Jadi itu adik-adik, Omce, ini buah karya atau kreativitas Profesor Dr. Sondang Siagian, salah satu ahli manajemen di Indonesia. Terus pramuka mesti ngapain? Membaca, belajar, dan mempelajari. Caranya bagaimana? Oh, kita punya metode kepramukaan yang namanya apa Karyo? Learning by doing, bahasa Jawanya. Belajar sambil melakukan. Learning by doing. Salah, nggak usah takut salah. Kalau adik-adik salah kan ada pembinanya. Kalau pembinanya salah, suruh telepon kakak deh. Nanti kakak kasih tahu gimana caranya mengurangi kesalahan. Sementara itu dulu Karyo. Baik. Tapi adik-adik jangan lupa ini cuma stimulan ya, cuma motivasi buat adik-adik. Bicara manajemen kegiatan, adik-adik teorinya disesuaikan dengan kondisi, situasi dan lokasi adik-adik. Situasi, kondisi. Ada geopolitik, geografi, geofinansial, geofisikal, semua dipertimbangkan. Karena kebutuhan anak-anak pantai dengan anak-anak gunung nggak sama. Di pantai kota dan pantai desa agak beda. Yang paling sederhana di Jakarta. Di Jakarta itu ada satu kecamatan namanya Menteng. Jakarta Pusat nih. Menteng itu satu rumah 2.000 meter. Tapi ada kecamatan Johar Baru di Tanah Tinggi 2.000 meter tuh bisa 200 rumah. Karena sesuai dengan survei ahli Kompas. Sesuai dengan survei ahli Kompas dan dari Jerman, Johar Baru itu adalah daerah terpadat di dunia. Satu rumah yang cuma 4x6 bisa ada 5-6 kepala keluarga. Bisa sama-sama satu kuarcat. Dan penanganannya nggak boleh sama, walaupun teorinya sama. Jadi bagaimana caranya? Ada 3 jurus deh. Kalau adik-adik mau tangguh, mau expert dalam mengelola kegiatan. 1, catat, berlatih. 2, catat, berlatih. 3, catat, berlatih. Itu 3 jurus kalau kita mau jadi penegak pandega yang insya Allah bisa memenuhi kebutuhan kalian atas penyelesaian SKU dan pencapaian SKK. Kalau ini sudah jelas, ya tentunya bisa belajar teori dari Presiden atas Indonesia, Karyo, bagaimana menjadi seorang pramuka Garuda. Dari yang biasa-biasa, kemudian menjadi yang Garuda. Sementara itu adik-adik, jangan lupa kalau Bung Karno punya jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kalau ulama punya jas hijau, jangan sekali-sekali hilangkan jasa ulama. Kalau Kawidya punya jas kulit, apa itu Kak? penegak pandega harus jas kulit. Jangan sekali-kali kurang literasi. Wih, mantap. Kalau mau diskusi di forum penegak sesuai dengan SKU Bantara, harus punya referensi. Jangan diskusi tanpa referensi. Itu basi, saudara-saudara. Makanya jas kulit. Jangan
jangan sekali-sekali Lupura kurang literasi. Sementara itu dari saya Karyo, mungkin Baik. nanti akan kita sambung di tanya jawab sesuai Baik. dengan rundown. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam. Baik, terima kasih Kak Widya. Tepuk pramuka dong. Baik, kakak dan adik, kita lanjutkan kepada sesi kedua, yaitu bagaimana mencapai pramuka Garuda bagi pramuka penegak dan pramuka pandega. Kakak dan adik-adik, kalau diperhatikan, ini ada lambang nih. Tuh, lambang yang dipakai di dada sebelah, dulu dada sebelah kanan, di atas wozem, sekarang di dada sebelah kiri, sebagai tanda penghargaan. Ada 4 golongan, siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Hari ini kita akan fokus di 2 ini, penegak dan pandega. Kenapa Kak Widya tadi mention menjadi penegak pandega, endingnya bukan hanya kegiatan dan jadi dewan kerja, tapi menjadi pramuka Garuda? Karena itulah pencapaian kita selama ini, latihan. Mengisi SKU, mencapai SKK, terus hadir di kegiatan, ikut satuan karya. Sekarang Karyo buka komen dulu. Karyo mau tanya ke adik-adik penegak pandega semuanya. Yang sudah penegak Bantara angkat jari. Coba yang penegak Bantara yang hadir. Coba ikon jarinya mana? Bantara mana Bantara? Oke, yang Bantara mana? Coba, kayak belum ada yang Bantara deh di sini. Bantara, oke. Sudah. Kalau ikonnya matanya pakai love-love, itu yang penegak laksana mana? Penegak laksana. Yang ikonnya love-love. Oke. Yang pandega itu pakai peace. Yang pandega pakai peace. Baik. Kakak dan adik semua, bahwa proses pembinaan anggota di gerakan pramuka itu ending terakhirnya adalah menjadi pramuka yang berbahagia, hidup dan mati. Itu kata Baden Powell loh. Baden Powell bilang, ending pembinaan gerakan pramuka itu bukan untuk menciptakan seorang manusia dewa, manusia setengah dewa, bahkan seperempat dewa pun tidak. Tapi menciptakan manusia yang berguna bagi masyarakat. Ketika dia hidup bahagia, matinya pun bahagia. Nah, target pembinaan gerakan pramuka ke sana, menciptakan warga negara yang berguna, yang bermanfaat. Apakah nanti dewasa dia menjadi tukang sapu yang bermanfaat, menjadi menjadi presiden bermanfaat, menjadi guru bermanfaat, menjadi kepala keluarga bermanfaat bagi masyarakat. This is good citizenship. So, ending of the scouting activity or scouting education is to achieve the good citizenship. Jadi menjadi pramuka penegak, menjadi pramuka anggota masyarakat yang berguna. Nah, kakak dan adik, hari ini golongan penegak dan golongan pandega pada dasarnya sama. Pencapaian alur semuanya sama, baik siaga, penggalang, penegak, pandega. Karyo udah posting ini di IG-nya Karyo. Alur pencapaian seorang dari calon menjadi penegak atau pandega Garuda. Prosesnya itu nih, ya lihat ya. Ini sengaja Karyo print biar kelihatan. Tapi kalau kurang jelas nanti Karyo posting lagi. Ini bahwa seorang peserta didik itu harus latihan rutin. Latihannya boleh online nggak? Boleh kalau pembinanya ngizinkan. Tapi yang jelas terarah. Latihan hari ini targetnya apa? Besok targetnya apa? Apa endingnya? Dalam latihan kurs depan itu tidak hanya berpikir pencapaian SKU, tapi juga SKK. Ketika adik-adik sudah mencapai SKU dan SKK, adik-adik harus melihatkan ketauladanan dalam sehari-hari. Memang menjadi pramuka Garuda kita harus jadi tauladan. Contohnya minimal tahu di mana taruh apa, tahu menjadi motivasi. Ketika kita ke pembina, kakak mau butuh volunteer 2 orang, dia maju pertama kali, berbicara tutur bicaranya sopan, menyenangkan hati orang. This is simple. Tauladan itu bukanlah manusia dewa, kembali lagi bukan. Adalah memberikan contoh yang baik bagi dirinya minimal. Minimal buang sampah sembarangan, merokok nggak dilarang sih kalau Kak Rio ya. Tapi yang jelas merokok pada waktunya, pada tempatnya, jangan disumburin ke muka orang. Terus, tapi yang jelas intinya ketika adik-adik sudah sampai pencapaian SKU, SKK baik penegak maupun pandega. Di pandega memang kita berbicara berbeda ya dengan penegak dan pandega. Adik-adik harus diajukan oleh pembinanya, tapi yang jelas kakak penegak pandega harus sudah ikut jadi anggota satuan karya minimal, mendapatkan minimal 1 SKK. Jadi minimal 6 bulan latihan di Saka, dapat 1 SKK,
sudah bisa menjadi pramuka, mencalonkan diri pramuka Garuda. Ada beberapa persyaratan lain, bisa hasta karya, kemampuan bahasa Inggris, bahasa pergaulan internasional, bukan bahasa asing ya. Nah kalau bahasa asing itu bahasa Minang ke orang Jawa pasti asing, bahasa Jawa ke orang Sunda pasti asing, itu bukan. Tapi bahasa pergaulan internasional, contohnya bahasa Inggris, Italia, Spanyol, Arab, bahasa apapun, bahasa Balkan juga. Nanti terus selanjutnya punya kemampuan tradisional. Yang penting bagi penegak pandega adalah bagi penegak sudah punya proyek kemasyarakatan. Artinya kalau kamu nanti di rumah lingkungan, dilihat di RT, tadi kayak Kak Widya sempat mention kan, lingkungan masyarakat kamu cek di mana sih kelemahannya. Contohnya kalau kamu jamban atau riol atau buangan airnya kurang lancar, kamu bikin proyek selama 1 bulan, bikin laporan. Tapi ingat proses sama seperti Kak Widya, ada planning, ada action, dan kontrol monitoring. Jadi kamu bikin proses perencanaannya apa, dilaksanakan tidak oleh kamu, tapi kamu bisa jadi inisiator, kamu ajak beberapa warga dan teman, nanti kamu bikin laporannya. Nah itulah menjadi proses kamu jadi pramuka penegak atau pandega Garuda. Bagi pandega, kamu harus minimal sudah KMD dan membina di satuan siaga atau penggalang, menjadi pembantu pembina atau menjadi instruktur. Itu wajib, kudu harus. Jadi kalau ada pandega Garuda yang belum menjadi pembina, belum lengkap pandega Garudanya. Karena ending pandega adalah menjadi pembina, persemen pembina. Tapi Kak, kami kan nanti, ya tidak tapi coba dulu, jangan tanya tapinya. Bisa bahasa asing, tapi kadang-kadang ada beberapa warcap yang sudah mematok bisa bahasa Inggris, bahasa Arab atau bahasa apa. Sebenarnya tidak ada patokannya, bebas. Bahasa internasional apapun boleh. Sebenarnya tergantung lagi tim pengujinya. Kalau bagi kakak, bahasa asing apapun yang bisa dilakukan oleh peserta didik itu sudah luar biasa. Kita tidak perlu lagi mempersulit. Dukung mereka, karena mereka bisa berarti kita berhasil membina. Kata Baden Powell di buku Edge to Scout Mastership bilang, pembina yang bagus adalah menciptakan pembina berikutnya yang menggantikan dirinya lebih baik dibanding dirinya. Diciptakanlah sebuah lagu oleh Kak Idik Sulaiman. Marilah kita bekerja, bahwa tugas kita menciptakan generasi lebih baik daripada generasi kita. Nah, kenapa Kak Rio dan Kak Widya mau melakukan ini? Karena tugas kami menciptakan generasi kami lebih baik dibandingkan generasi kamu lebih baik dibanding generasi Kak Rio. Generasi Kak Rio lebih baik daripada generasinya Kak Widya. Begitu seterusnya. Dan kita tidak mau berhenti. Ini ibarat sebuah proses alur kehidupan, infinity. Setelah proses kamu mengikuti persyaratan selesai, tugas Gus depan itu melaporkan ke Kuarcap atau Kuaran. Kalau Kuaran tidak aktif, boleh ke Kuarcap. Kuarcap Kuaran untuk anti penilai, di Jukrannya disebutkan bahwa satu calon penegak, ya, satu calon penegak Garuda dan satu calon pandega Garuda dinilai oleh satu tim. Jadi kalau misalnya ada 29 calon, berarti 29 tim penilai. Nah, bagaimana membuat mekanismenya? Makanya penilaian pramuka Garuda jangan dipusatkan di hari pramuka. Kalau ada 1.000 orang, ada 1.000 tim nanti. Tapi tergantung, diserahkan kepada Kuarda masing-masing, Kuarcap dan Kuara masing-masing mekanisme tim penilai. Setelah itu mereka melakukan penilaian, pengujian. Apabila nyatakan layak dan tidak layak, barulah menjadi pramuka atau pandega Garuda, penegak atau pandega Garuda. Alurnya kalau kakak mengikuti proses dulu sekitar 3-6 bulan. Jadi kalau pelantikan kami adalah hari pramuka, berarti Januari kami sudah ikuti proses alur. Karena kan tidak otomatis ketika bisa langsung, tidak. Harus ada prosesnya. Jadi bertahap. Ini dan ini. Apa sih keuntungan jadi pramuka Garuda? Benefit nggak ada. Nggak ada duitnya dapat, nggak ada. Tapi apa yang yang Kak Rio dapatkan adalah kepercayaan. Kalau kamu yakin lah, kalau ini saya nggak tahu ya, Kak Rio nggak tahu ya. Kepada yang lain mereka bilang Kak Rio ini kok multi talent ya, bisa nge-MC, bisa baca doa, baca puisi, ngatur orang, bikin tulisan dan segala macam. Itu karena apa? Motivasi dari pramuka Garuda. Jadi ketika Kak Rio jadi pramuka Garuda, we do the best gitu, dilakukan terbaik. Ketika kita siap. Saat ini Kak Rio termasuk anggota program subkomite, wakil ketua program subkomite di Asia Pacific Region. Kak Rio diutus oleh gerakan pramuka dan dipilih. Itu bukan karena ujuk-ujuk orang masuk langsung dipilih, tidak ada prosesnya. Mereka lihat background Kak Rio, pernah Rio ikut kegiatan internasional apa tidak, mampu apa tidak gitu. Terus, nah, baik. Jadi pencapaian pramuka Garuda gimana?
prosesnya dari diri kamu dulu, kakak penegak Pandega, ditambah dengan dorongan dari anggota dewasa. Dari kamu apa yang harus kamu persiapkan? Pencapaian SKU dan SKK. Kak, kalau SKU di Gudup nggak ada, cari tempat lain. Ada Kuarda dan Kuarcap, ada Kuaran, ada Gudup lain. Kalau pembina kamu tidak siap dan tidak bisa, bikin surat pernyataan menyerahkan kamu pembinanya ke Gusdepan yang siap. Jadi jangan berhenti di Gusdepan itu saja. Terus berputar. Ini menurut Karyo ya, kalau di aturan kita kan nggak boleh satu orang hanya di satu Gusdepan, anggota peserta didik. Jadi kalau kamu gudepnya di 137 ya 137. Dan kalau kamu pindah, berarti proses pembinaan kamu juga pindah. Kalau di Gusdepan kamu tidak ada golongannya, cari Gusdepan atau pangkalan yang ada golongannya. Ingat, pembina penegak itu adalah mentor kamu. Kamu bukan jadi guru, bukan jadi pengajar. Jadi nggak ditarik. Harus kamu yang motivasi. Kak, saya harus menjadi laksana tahun ini. Gimana prosesnya? Dibikinlah planningnya. Kak, saya ingin ini dicapai, latihannya ini, latihan ini. Kenapa penegak itu mulai? Karena kehidupan anggota dewasa itu dimulai di usia 17-18 tahun. Kalau kamu tidak siap mengatur diri kamu, nanti kamu menjadi anggota dewasa, dia siap untuk mengatur diri. Ketika terjun di masyarakat, kamu akan menjadi bagian kecil dari masyarakat. Kalau kamu menjadi bagian kecil masyarakat, itu ibaratnya kamu tidak mempunyai nilai tambah. Kamu harus jadi nilai tambah sebagai anggota gerakan pramuka. Apa itu? Menjadi speak of the community. Jadi masyarakat yang berguna. Nah, kakak dan adik-adik, menjadi penegak Pandega Garuda itu kembali lagi prosesnya tidak pendek, panjang. Dimulai ketika kamu pertama kali masuk ke ambalan dan rencana masing-masing. Ketika kamu sudah masuk, disitulah proses menjadi pramuka Garuda. Jadi target pembina itu bukan hanya menyiapkan materi latihan bantara laksana, tidak. Tapi bagaimana proses adik peserta didik mencapai pramuka Garuda. Kira-kira demikian untuk pramuka penegak dan Pandega Garuda. Kalau yang di internal kamu, tugas pembina administrasi, kamu jangan lupa ikut satuan karya, kamu jangan lupa ikut dewan kerja, itu nilai plus. Menjadi sangga kerja, itu juga nilai plus di Kuarcap dan Kuarda masing-masing. Karena bagaimanapun tidak akan bisa kalau kamu tidak menambah ilmu di luar. Pramuka Garuda bukan smart people. No. Pramuka Garuda adalah the good citizenships on their community. Warga negara yang baik di lingkungan masyarakat masing-masing. Best of the best lah. Gitu. Baik, kakak dan adik, Kak Rio akan buka pertanyaan sama Kak Widya. Kak Widya, ini ada pertanyaan Kak terkait manajemen. Kak, bagaimana membuat laporan sesuai APBD? Ini pertanyaan dari Iwanza Dermak. Membuat laporan sesuai APBD itu bagaimana sih Kak Widya? Nah, ayo buka catatan. Halo? Ya Kak, ada pertanyaan Kak Widya? Halo Kak Widya? Ya. Ada yang nanya ke Kak Widya nih. Membuat laporan sesuai APBD bagaimana Kak Widya? Baik, terima kasih dari Demak ya. Ya. Membuat laporan sesuai APBD itu tentunya jika kegiatannya ini didukung oleh pemerintah daerah. Boleh dana hibah atau boleh dana dekon. Biasanya ini yang dapat adalah kuartir, baik ranting, cabang saja ya. Yeah. Ada dana hibah atau dana bantuan dari Pemda. Mereka di sana punya rencana kerja. Jadi apa yang kita buat, proposal yang kita buat, misalnya bikin kegiatan Remuna cabang, dapat bantuan. Nah, laporannya harus sesuai dengan proposal yang dibuat. Bagaimana caranya? Ini karena tiap Pemda beda-beda. Silakan nanti kalau adik belum jadi
yang sudah DKC belajar, tanya kepada bendahara Kuarcap atau Waka Keuangan Kuarcap, Kak saya mau dong belajar, jangan belajar bikin laporannya, belajar bikin proposalnya. Itu nggak gampang deh, karena APBD atau APBN itu ada undang-undangnya. Ini tuh pertanyaannya bagus. Wah, kalau Ade ini belum Dewan Kerja, ini pertanyaannya top 5 ke depan. Saya berharap tahun depan Ade ini bisa jadi ketua DKC Demak. Amin. Karena bupatinya mantan Kuarcap tuh, mantap. Mantap. Itu saja deh. Baik. Ya, belajar. Baik, terima kasih Kak. Jadi intinya Kak Iwan dari Demak, kamu melihat dari standar proposalnya dulu. Proposalnya dari mana biayanya? Apakah dari Kuarcap atau dari APBD? Kuarcap beda. Pokoknya bagaimana mekanisme awal lah. Terus Kak Widya, ada lagi nih pertanyaan. Nih, apa tindakan tegas apa yang boleh dilakukan para pramuka kepada anggota lainnya? Tindakan tegas Kak Widya. Ini terkait apa ya, Nur Rohmanda? Ulangi Kak. Tindakan tegas, Ulangi. Tindakan tegas apa yang boleh dilakukan para pramuka kepada anggota lainnya yang melanggar? Berat ya? Melanggar apa nih? Sistem ngomong. Jelas kita punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jelas pasti yang dilanggar adalah kode etik. Kode etik itu adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, satya dan dharma, atau mungkin pelanggaran undang-undang. Apa yang akan diambil? Kembali ke aturan bahwa di pramuka, baik di kuartir, di Dewan Kerja, di Gudeg maupun di Dewan Ambalan ada yang namanya Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan jangan juga mentang-mentang Dewan Kehormatan asal pecah aja. Tidak. Ada aturannya. Silakan baca aturan tentang Dewan Kehormatan. Apa tadi? Enggak, pokoknya ini ada tambalan kami, kalau ada yang salah kami gantung di pohon. Emangnya sepatu digantung di pohon? Gunakan, kalau di penegak, gunakan forum penegak. Ada di SKU, forum penegak bagaimana diskusinya dengan bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Jadi lihat dulu, karena di pramuka tuh biasanya kalau yang saya pelajari dari pembina saya, di pramuka itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Yang ada pas atau tidak pas. Wah ini nggak pas dengan aturan kita. Gimana caranya? Yuk kita usahakan supaya pas. Aturan jelas. Ya mungkin Karyo tahu ada lebih 142 jukran. Semua udah diatur. Iya, benar. Aturan ya kita ikuti, jangan main-mainin aturan. Itu aja Karyo buat kakak yang dari mana tuh. Tadi kembalikan ke Dewan Kehormatan. Tergantung pelanggarannya apa yang dilakukan. Siap. Jadi jangan sampai malah cari-cari aturan, padahal aturan yang nggak ada ya Kak Widya ya. Jangan dibikin-bikin aturan. Jadi Kak Widya. Iya. Ini ada satu pertanyaan terakhir Kak tentang materi Kak Widya. Izin Kak, bagaimana cara bergabung dengan DKC? Mohon maaf atas keterlambatannya Kak. Terima kasih. Mau gabung dari Kadek Argianti, kayaknya dari Bali nih Kak. DKC mana nih? Nggak disebutin. Anggaplah dari Nusantara, DKC Nusantara. Oke, DKC Nusantara, Bali. Mau jadi anggota DKC? Iya. Jawabnya sederhana deh. Pelajari petunjuk penyelenggaraan Dewan Kerja. Cari, bisa download, bisa tanya sama pembinanya. Kalau pembinanya nggak tahu, pembinanya suruh telepon kakak. Nanti kakak kirim. Atau Ade bisa japri ke kakak. Ya, saya boleh. kirimin itu yang namanya PPDK. Kalau mau jadi Dewan Kerja ada aturannya deh. Jangan mentang-mentang, oh saya keponakannya Karyo yang ketua DKN, saya mau jadi DKC. Oh saya santet. Ada kejadian ponakan saya Bang. Ini ada yang seru Bang. Ini ada yang seru pertanyaan Bang. Ya, Pak. Baca PPDK. Ya. Ini ada satu lagi Bang dari Bekasi. Kak, apa yang dimaksud dengan SWOT? SWOT. Apa yang dimaksud dengan SWOT? Dari Aziz, Kota Bekasi. SWOT. 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 Ya. SWOT itu
Itu adalah sebuah analisa. Bagaimana kalian melakukan analisa kajian kalau mau membuat kegiatan di perencanaan. SW itu kalau masalah strength, weakness, opportunity, and threat. Jadi bagaimana kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan daya dukung. Tapi ingat, kalau sudah menggunakan analisa SWOT, jangan juga arogan. Jangan sampai kekuatan atau kelebihan kamu menjadi kekurangan. Tapi bagaimana memanfaatkan kekurangan kamu bisa menjadi kelebihan. SWOT ya, bukan sewot. Sewot gitu loh. Baik. Adik Ajis dari Bekasi bisa browsing tanya sama kakak pembina Yanda Google, itu ada SWOT. Jelas di sana. Ya itu aja Karyo. Baik. Nah, ini baru yang saya jawab nih kayaknya Kak Widya. Kak, apabila di Pendegak sudah punya TKK, apakah masih bisa dipakai di Pandega? Terima kasih. Kalau kakak melihat bahwa setiap golongan itu berbeda pembinaannya. Jadi ketika kamu pindah golongan berarti kamu mulai sesuatu yang baru. Apabila ada keterampilan kamu yang pernah dipakai di Pendegak dan masih bisa diujikan di Pandega, bisa dilanjutkan. Contohnya TKK berkemah. Kamu sudah dapat utama di Pendegak. Kan syarat Pendegak Pandega itu sama sebenarnya. Kalau kakak jadi pembina kamu, kakak nguji lagi yang pasti. Tapi tidak latihan lagi, tapi diuji. Berbeda ya. Diuji, dinyatakan layak, masih ingat apa tidak, kamu bisa lanjutkan. Tidak otomatis, Dek. Jangan sampai apa yang kamu pakai di Pendegak, kamu lanjutkan di Pandega. Tidak, itu beda. Walaupun syaratnya sama, tapi kadang-kadang kamu lupa. Kadang-kadang ada quality yang menurun, jadi perlu pengulangan. Terus, saya banyak pertanyaan sih, Bang. Kak Widya, maaf. Kok abang sih? Ini yang paling seru nih, Kak Widya. Kak, bagaimana cara memenangkan hati dia melalui cara pramuka dari Alif Pandeglang? Bagaimana memenangkan hati dia melalui cara pramuka? Iya. Saya kasih kata-kata mutiara ya. Ini putra ke putri kan? Iya, bukan putra ke putra. Gombalan. Ada gombalan. Boleh ya ngajarin gombalan buat Pendegak ya? Boleh. Dek, gini gombalannya. Dek, kamu tahu kompas nggak? Tahu. Buat apa kompas? Buat membidik. Ya, aku siapkan kompas untuk membidik hati kamu. Lulu dia. Baik, alhamdulillah. Kakak dan adik-adik, terima kasih. Hari ini latihan kita berjalan lancar. Dan kita ucapkan terima kasih ke Kak Widya yang sudah hadir. Mengingat waktunya sudah mau habis, kakak ucapkan terima kasih sudah berpartisipasi. Kak Widya, terima kasih. Kita tutup dengan doa ya Kak Widya. Ya, berdoa semoga kita diberikan Allah SWT. Tunggu. Ada satu kata penutup. Siap Kak Widya, silakan kata penutup. Satu kata penutup buat saya, Karyo. Siap Kak Widya. Baik. Makasih Karyo, ini penutup supaya semuanya terikat dengan simpul. Adik-adik dan kakak-kakak yang hadir di forum ini, terima kasih bisa bergabung. Cuma saya ingatkan bagaimana semuanya mengemas kegiatan dengan manajemen apapun yang dipakai teorinya yang jelas. Kegiatan itu harus aman, nyaman, dan selamat. Itu kan ya. Terima kasih kakak dan adik. Salam pramuka.